Hidup bisa berubah dalam sekejap, dari gelap menjadi terang. Kisah ini akan mengajarkan kita tentang kekuatan doa dan perjuangan. Jangan lupa subscribe channel ini untuk cerita-cerita inspiratif yang akan mengubah pandanganmu tentang kehidupan. Ani adalah seorang wanita sederhana yang tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Timur. Hidupnya pernah dipenuhi kebahagiaan sederhana bersama Bayu, suaminya, dan Adit, putra sematawayangnya yang berusia 5 tahun. Ani selalu bangun pagi untuk memasak sarapan, membersihkan rumah kecil mereka, dan mengantarkan Adit ke sekolah taman kanak-kanak di desa. Meski hidup mereka pas-pasan, Ani selalu bersyukur. Namun, semua berubah ketika Bayu mulai sering pulang larut malam tanpa alasan jelas. Pada suatu malam yang dingin, ketika Ani menunggu suaminya di ruang tamu, Bayu akhirnya mengakui sesuatu yang menghancurkan hati Ani. "Aku sudah tidak bisa lagi hidup denganmu, Ani. Aku mencintai wanita lain," ucap Bayu tanpa rasa bersalah. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar di siang bolong. Ani hanya bisa terduduk, menangis dengan kepala tertunduk. Bayu pergi begitu saja, meninggalkan Ani yang terpukul bersama anak mereka. "Kenapa, Mas? Apa aku kurang cukup untukmu?" bisik Ani dalam tangisnya, namun Bayu tak menjawab dan hilang dari pandangan. Setelah kepergian Bayu, hidup Ani menjadi sangat sulit. Bayu tidak pernah lagi menghubungi Ani, apalagi mengirimkan uang untuk Adit. Ani harus berjuang seorang diri untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pekerjaan menjahit yang biasa ia lakukan di rumah tidak lagi mencukupi. Hutang menumpuk, dan Ani seringkali harus mengorbankan makan malamnya agar Adit bisa makan. "Bu, kenapa ibu nggak makan?" tanya Adit suatu malam saat melihat ibunya hanya meminum segelas air putih. "Ibu sudah kenyang, Nak." "Kamu makan saja," jawab Ani dengan senyum dipaksakan. Ani menyadari bahwa ia tidak bisa terus seperti ini. Saat itulah ia mendengar kabar tentang pekerjaan sebagai tenaga kerja wanita, TKW, di Arab Saudi. Meski hatinya berat meninggalkan Adit, Ani tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anaknya. Ia berkata kepada Adit, "Ibu harus pergi jauh untuk bekerja, Nak. Ibu janji, nanti kita akan punya rumah besar dan kamu bisa sekolah setinggi-tingginya." Adit hanya mengangguk kecil, meski ia belum benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Hari keberangkatan Ani tiba. Pagi itu, stasiun bus penuh sesak dengan orang-orang yang hendak pergi. Ani mengenakan baju batik sederhana dan membawa koper kecil berisi pakaian seadanya. Di tangannya, ia menggenggam erat tangan Adit yang terus menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Sebelum masuk ke bus, Ani memeluk erat anaknya, seakan tidak ingin melepaskan. "Ibu pasti kembali, Nak. Kamu harus jadi anak pintar ya," kata Ani sambil menahan air mata. Adit hanya diam, namun pelukannya begitu erat. Ketika bus mulai bergerak, Ani melambaikan tangan dengan perasaan hancur. Air mata mengalir tanpa henti sepanjang perjalanan. Dalam hati, Ani bertanya-tanya, apa aku bisa melewati semua ini? Apakah aku membuat keputusan yang benar?" Meski hatinya penuh keraguan, ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Setibanya di Arab Saudi, Ani menghadapi kenyataan yang jauh berbeda dari apa yang ia bayangkan. Ia bekerja sebagai asisten rumah tangga di sebuah keluarga besar dengan anggota yang keras dan sering memberi perintah tanpa memikirkan perasaan. "Ani, cepat bersihkan dapur. Jangan sampai ada noda sedikit pun," teriak majikannya suatu pagi. Ani bergegas membersihkan tanpa berkata sepatah kata pun, meski tubuhnya sudah lelah setelah bekerja sejak subuh. Malam harinya, ia duduk di kamarnya yang kecil,
memandangi foto Adit yang ia bawa dari rumah. "Untuk kamu, Nak, ibu akan bertahan," bisiknya pelan sambil menyeka air mata. Setiap malam, ia hanya bisa berdoa agar Allah memberinya kekuatan untuk bertahan di tengah kehidupan yang penuh tekanan ini. Hari-hari Ani di rumah majikannya tidak selalu berjalan mulus. Selain pekerjaan yang menumpuk, ia juga sering menghadapi hinaan dari pelayan lain yang berasal dari negara berbeda. "Dasar TKW miskin, kerja saja masih lambat," diejek salah satu pelayan sambil tertawa bersama teman-temannya. Ani hanya diam, menahan air mata yang hampir tumpah. Ia memilih untuk tidak membalas, karena ia tahu bahwa berdebat tidak akan mengubah apapun. Suatu malam, setelah menyelesaikan semua pekerjaannya, Ani berlutut dan berdoa dengan sepenuh hati. "Ya Allah, aku hanya ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anakku. Beri aku kekuatan untuk melewati semua ini," katanya dengan suara bergetar. Doa-doa itulah yang menjadi sumber kekuatannya. Meski sering dihina, Ani berusaha membuktikan bahwa dirinya adalah pekerja keras yang tidak mudah menyerah. Hari itu adalah hari yang tidak akan pernah dilupakan Ani. Pagi dimulai seperti biasa, dengan tumpukan pekerjaan rumah yang tiada habisnya. Namun, sebuah insiden mengubah semuanya. Salah satu anak majikan, Khalifah, yang baru berusia 5 tahun, tanpa sengaja berlari ke arah kolam renang di halaman belakang. Khalifah tidak bisa berenang, dan tanpa pengawasan orang dewasa, ia tergelincir dan terjatuh ke dalam kolam. Ani yang sedang mencuci piring mendengar suara cipratan air dan jeritan kecil Khalifah. Tanpa berpikir panjang, ia berlari ke kolam dan melompat masuk, meskipun ia sendiri tidak pandai berenang. Dengan segenap kekuatannya, Ani berhasil menarik Khalifah ke tepi kolam. Anak itu batuk-batuk, tetapi selamat. Suara teriakan majikan yang panik segera terdengar. "Apa yang terjadi?" "Khalifah," seru majikan Ani, Noura, sambil mendekat. Setelah mengetahui bahwa Ani telah menyelamatkan anaknya, Noura memeluknya erat sambil menangis. "Ani, kalau tidak ada kamu, mungkin Khalifah tidak selamat." Terima kasih banyak," kata Noura dengan suara penuh rasa syukur. Peristiwa itu menjadi titik balik dalam hidup Ani di rumah tersebut. Setelah insiden tersebut, hubungan Ani dengan keluarga majikannya berubah drastis. Ia tidak lagi dipandang hanya sebagai seorang pelayan biasa. Noura mulai memberikan perhatian khusus kepada Ani, bahkan sering mengajaknya berbicara dari hati ke hati. "Ani, aku tidak pernah tahu kamu adalah orang sebaik ini. Kamu telah menyelamatkan anakku, dan aku merasa sangat berutang budi padamu," kata Noura suatu malam. Sebagai bentuk penghargaan, Noura mengangkat Ani menjadi kepala pelayan. Tanggung jawab Ani bertambah, tetapi pekerjaannya jauh lebih terorganisir. Gaji Ani juga meningkat, memberinya lebih banyak kesempatan untuk mengirimkan uang ke kampung halaman. "Ibu selalu berdoa agar kamu sehat di sana," tulis Adit dalam salah satu surat yang sampai ke tangan Ani. Perubahan status ini juga membuat Ani merasa lebih dihormati oleh pelayan lain, meskipun beberapa di antaranya masih iri. "Dasar sok beruntung," bisik seorang pelayan lain yang melihat Ani memimpin pertemuan pelayan rumah tangga. Ani hanya tersenyum, karena ia tahu bahwa kerja keras dan ketulusan hatinya adalah alasan di balik keberhasilannya. Suatu sore yang tenang, rumah majikan Ani kedatangan tamu istimewa. Sultan Khalid, seorang pengusaha kaya raya pemilik tambang minyak terbesar di Arab Saudi, datang untuk menghadiri pertemuan bisnis dengan suami Noura. Ani yang bertugas menyiapkan minuman merasa gugup ketika diberitahu bahwa ia harus menyajikan teh untuk tamu penting tersebut. "Hati-hati, Ani,"
Jangan sampai kamu menjatuhkan apapun di depan Sultan Khalid, bisik seorang pelayan lainnya dengan nada setengah mengejek. Dengan tangan gemetar, Ani membawa nampan berisi teh dan kudapan ke ruang tamu. Ketika ia masuk, matanya bertemu dengan pandangan Khalid. Ada sesuatu dalam tatapan Khalid yang membuat Ani merasa canggung. Khalid memandang Ani dengan penuh rasa ingin tahu. Siapa dia? Tanya Khalid kepada Noura setelah Ani keluar dari ruangan. Dia pelayan kami, tetapi dia sangat istimewa. Dia bahkan pernah menyelamatkan nyawa anak kami, jawab Noura dengan penuh pujian. Perhatian Khalid terhadap Ani mulai tumbuh sejak saat itu. Tidak seperti kebanyakan orang yang mungkin akan merasa terintimidasi oleh kehadiran seorang sultan, Ani tetap menjalankan tugasnya dengan sikap rendah hati. Ketika Khalid meminta teh tambahan, Ani dengan sopan menyajikannya tanpa sedikit pun rasa sombong. Silakan, Tuan. Apakah ada hal lain yang bisa saya bantu? Tanya Ani dengan suara lembut. Khalid hanya tersenyum dan menggelengkan kepala. Tetapi dalam hatinya, ia merasa terkesan dengan kesederhanaan Ani. Wanita ini berbeda, pikir Khalid. Setelah beberapa kali kunjungan ke rumah tersebut, Khalid semakin penasaran dengan Ani. Ia mencoba mencari tahu lebih banyak tentang latar belakangnya. Suatu hari, Khalid dengan sengaja mengundang Ani untuk berbicara. Bagaimana kamu bisa bekerja di sini? Tanya Khalid. Ani menceritakan perjalanannya dari Indonesia hingga akhirnya bekerja sebagai pelayan di Arab Saudi. Khalid mendengarkan dengan penuh perhatian, bahkan bertanya lebih jauh tentang kehidupannya di kampung halaman. Kamu wanita yang sangat kuat, ujar Khalid, memberikan pujian tulus yang membuat Ani merasa dihargai. Seiring waktu, Khalid semakin sering datang ke rumah Noura, meskipun urusan bisnisnya sudah selesai. Setiap kunjungan, ia selalu memastikan bahwa Ani ada di rumah. Aku merasa bahwa ada sesuatu yang istimewa dalam dirinya, ujar Khalid kepada sahabatnya suatu malam. Di sisi lain, Ani merasa bingung dengan perhatian yang ia terima. Kenapa Sultan Khalid sering sekali datang? Apa mungkin karena aku? Pikir Ani, meski ia tidak berani mengutarakan apapun. Khalid mulai menunjukkan perhatian kecil yang membuat Ani merasa dihormati. Suatu hari, Khalid bahkan memberikan Ani sebuah hadiah kecil berupa buku doa. Ini untuk kamu. Aku yakin kamu akan menyukainya, kata Khalid sambil tersenyum. Ani menerimanya dengan penuh rasa syukur, tetapi tetap menjaga jarak karena ia tidak ingin menjadi bahan gosip di antara pelayan lain. Namun, di dalam hatinya, Ani tidak bisa menutupi perasaan hangat yang mulai tumbuh setiap kali melihat Khalid. Hari itu adalah momen yang tak diduga oleh Ani. Noura, majikannya, datang ke dapur sambil tersenyum. Ani, kami akan mengadakan acara besar minggu depan, dan aku ingin kamu hadir di acara tersebut. Kamu tidak perlu bekerja. Aku ingin kamu menjadi bagian dari keluarga kami untuk malam itu, kata Noura. Ani terdiam sejenak, tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Tapi, Noura, saya hanya seorang pelayan. Saya tidak pantas berada di acara besar seperti itu, jawab Ani dengan ragu. Noura menggenggam tangan Ani dan menatapnya dengan penuh kehangatan. Setelah semua yang kamu lakukan untuk keluarga ini, kamu adalah bagian dari kami. Tolong, jangan tolak permintaanku, ujar Noura. Ani tak kuasa menolak permintaan itu dan akhirnya setuju. Ketika malam acara tiba, Ani mengenakan pakaian sederhana yang dipilihkan oleh Noura. Dia merasa canggung berada di antara tamu-tamu istimewa, tetapi Noura terus meyakinkannya. Di tengah acara, Sultan Khalid yang juga hadir melihat Ani dari kejauhan.
Penampilannya yang sederhana namun memancarkan keanggunan membuat Khalid tak bisa mengalihkan pandangannya. Siapa yang memilihkan gaun itu untukmu? Kamu terlihat sangat anggun malam ini, dipuji Khalid saat mereka akhirnya bertemu. Ani tersipu, tetapi tetap bersikap rendah hati. Hanya majikan saya yang baik hati, Tuan, jawab Ani sambil menundukkan kepala. Saat malam itu berlanjut, Khalid mengambil kesempatan untuk berbicara lebih banyak dengan Ani. Dia memutuskan untuk mendekati meja tempat Ani duduk. Ani, bagaimana hidupmu di sini? Apakah kamu bahagia bekerja dengan keluarga Nora? Tanya Khalid dengan nada lembut. Ani menatapnya dengan gugup, tetapi mencoba menjawab sejujur mungkin. Hidup saya sederhana, Tuan. Saya bahagia karena saya bisa mengirim uang untuk anak saya di Indonesia. Itu yang terpenting bagi saya, jawab Ani sambil memegang gelas di tangannya. Khalid tersenyum, terkesan dengan jawaban yang begitu tulus. Kamu memiliki hati yang besar. Tidak semua orang berpikir seperti itu, kata Khalid, menambahkan pujian yang membuat Ani semakin merasa canggung. Mereka berbicara cukup lama malam itu, membicarakan kehidupan, perjuangan, dan impian Ani. Saya hanya ingin anak saya mendapatkan pendidikan yang baik. Itu tujuan utama saya, kata Ani dengan suara pelan. Khalid memandangnya dengan kagum. Dalam hati, ia mulai menyadari bahwa Ani adalah wanita yang sangat berbeda dari orang-orang di sekitarnya. Ada kehangatan dan ketulusan dalam setiap kata yang ia ucapkan. Setelah malam itu, Khalid merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia merasa tertarik untuk lebih mengenal Ani, wanita yang sederhana tetapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Khalid mulai mencari alasan untuk sering mengunjungi rumah Nora. Aku ingin membicarakan proyek baru. Bisakah aku datang besok? Tanya Khalid kepada suami Nora melalui telepon, meskipun sebenarnya ia hanya ingin melihat Ani lagi. Nora, yang mulai menyadari ketertarikan Khalid terhadap Ani, diam-diam mendukungnya. Ani, Khalid akan datang besok. Tolong siapkan teh seperti biasanya. Ya, kata Nora sambil tersenyum penuh arti. Ani, yang tidak menyadari maksud tersirat Nora, hanya mengangguk. Setiap kali Khalid berbicara dengan Ani, ia selalu menemukan alasan untuk memperpanjang percakapan. Kamu pasti sangat merindukan anakmu, bukan? Tanya Khalid suatu hari. Ani mengangguk. Ya, Tuan. Kadang-kadang rasanya ingin pulang, tetapi saya harus tetap di sini demi masa depannya, jawab Ani dengan mata berkaca-kaca. Khalid merasa hatinya tersentuh. Ia melihat Ani bukan hanya sebagai pelayan, tetapi sebagai wanita kuat yang penuh cinta dan pengorbanan. Suatu sore, setelah beberapa kali bertemu dan berbicara, Khalid memutuskan untuk mengutarakan perasaannya kepada Ani. Di taman belakang rumah Nora, Khalid meminta waktu untuk berbicara empat mata. Ani, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan, kata Khalid dengan nada serius. Ani merasa gugup, tetapi ia tetap mendengarkan. Aku tidak pernah bertemu dengan wanita seperti kamu sebelumnya. Kamu begitu tulus, kuat, dan penuh kasih sayang. Aku merasa bahwa aku ingin kamu menjadi bagian dari hidupku, ungkap Khalid. Ani terkejut. Matanya membelalak, dan ia hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Tuan, saya hanya seorang pelayan. Saya tidak pantas untuk Anda, jawab Ani sambil menunduk, berusaha menahan tangis. Khalid menggelengkan kepala. Jangan pernah meremehkan dirimu, Ani. Kekayaan atau status tidak ada artinya dibandingkan hati dan karakter yang kamu miliki, kata Khalid sambil menatapnya dengan penuh ketulusan.
Meski hatinya mulai berdebar, Ani merasa bingung. Ia tidak tahu apakah ia bisa menerima lamaran ini. Ani menghabiskan malam itu merenung di kamarnya yang kecil. Pikirannya penuh dengan pertanyaan. Bagaimana mungkin aku, seorang wanita sederhana, bisa diterima oleh seorang sultan? Pikir Ani sambil memandangi foto anaknya. Ia tahu bahwa menerima lamaran Khalid akan mengubah hidupnya selamanya, tetapi ia juga merasa takut akan pandangan orang lain. Keesokan harinya, Noura datang untuk berbicara dengannya. Ani, aku tahu Khalid telah mengungkapkan perasaannya padamu. Kamu tidak perlu merasa takut atau ragu. Khalid adalah pria yang baik, dan aku percaya dia benar-benar mencintaimu, kata Noura dengan nada penuh dukungan. Ani menatap Noura dengan mata berkaca-kaca. Tapi saya tidak tahu apakah saya bisa memenuhi harapannya, jawab Ani jujur. Noura menggenggam tangan Ani dan berkata, Ani, jangan pikirkan tentang status atau kekayaan. Yang penting adalah hatimu. Jika kamu mencintainya, terimalah. Jika tidak, katakan dengan jujur. Setelah banyak berdoa dan memikirkan masa depan anaknya, Ani akhirnya memutuskan untuk memberikan jawaban kepada Khalid. Tuan, saya tidak tahu apakah saya pantas, tetapi jika Anda yakin, saya akan mencoba, kata Ani dengan suara gemetar. Khalid tersenyum lebar. Aku yakin, Ani. Aku yakin pada takdir yang mempertemukan kita. Setelah beberapa hari merenung dan berdoa, Ani akhirnya memutuskan untuk menerima lamaran Khalid. Dalam hatinya, ia merasa ini adalah jawaban atas doa-doanya selama ini. Ia bertemu Khalid di taman rumah Noura untuk menyampaikan keputusannya. Tuan Khalid, saya telah memikirkan ini dengan sangat matang. Jika Anda benar-benar yakin, saya akan mencoba menjalani kehidupan bersama Anda, kata Ani dengan suara lembut namun tegas. Khalid tersenyum penuh kebahagiaan, matanya berbinar. Ani, ini adalah keputusan yang paling membahagiakan dalam hidupku. Aku berjanji akan menjagamu dan anakmu dengan segenap hatiku, jawab Khalid dengan nada yang tulus. Meski bahagia, Ani tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Tapi, Tuan, bagaimana orang-orang akan memandang ini? Saya hanya seorang wanita biasa, ujarnya. Khalid menggelengkan kepala. Ani, status atau latar belakangmu tidak pernah menjadi masalah bagiku. Yang aku pedulikan adalah hatimu, katanya, mencoba menenangkan Ani. Perasaan cemas Ani sedikit mereda, dan ia mulai membayangkan masa depan yang lebih cerah, baik untuk dirinya maupun anaknya. Hari pernikahan Khalid dan Ani menjadi momen yang mengubah hidup Ani selamanya. Acara tersebut digelar dengan megah di sebuah istana mewah milik keluarga Khalid. Ani merasa gugup ketika mengenakan gaun pengantin yang dirancang khusus untuknya. Gaun itu terbuat dari kain sutra putih yang dihiasi dengan bordir emas, membuatnya tampak seperti seorang ratu. Aku tidak pernah membayangkan akan menikah di tempat seperti ini, bisik Ani kepada Noura yang membantu menyiapkan dirinya. Noura tersenyum lembut. Ani, kamu pantas mendapatkan semua ini. Jangan pernah meragukan dirimu, katanya. Saat Ani berjalan menuju altar, semua mata tertuju padanya. Tamu-tamu dari keluarga kerajaan, pengusaha besar, hingga pejabat tinggi hadir menyaksikan momen sakral tersebut. Khalid berdiri di ujung altar, menatap Ani dengan penuh kebanggaan. Kamu cantik sekali, bisiknya saat Ani berdiri di sisinya. Setelah prosesi pernikahan selesai, Khalid mengumumkan kepada semua tamu bahwa Ani bukan hanya istrinya, tetapi juga bagian penting dari hidupnya. Dia adalah anugerah yang luar biasa bagi saya, ujar Khalid dengan suara lantang,
membuat semua orang terharu. Setelah pernikahan, Ani pindah ke istana Khalid yang megah, yang dikelilingi oleh taman-taman indah dan dihiasi dengan perabotan mewah. Meskipun hidupnya kini berubah drastis, Ani tetap rendah hati. Ia masih bangun pagi untuk menyiapkan sarapan sendiri, meskipun para pelayan menawarkan bantuan. Tuan Putri, Anda tidak perlu melakukan ini. Kami di sini untuk melayani Anda, kata salah satu pelayan. Ani tersenyum dan menjawab, aku hanya ingin melakukan sesuatu yang membuatku merasa seperti di rumah. Khalid semakin mencintai Ani karena kesederhanaannya. Tak lama setelah pernikahan, Khalid membantu Ani membawa anaknya, Adit, ke Arab Saudi. Ketika Adit akhirnya tiba di istana, ia terlihat bingung namun kagum dengan lingkungan barunya. Ibu, ini rumah kita sekarang? Tanya Adit dengan mata berbinar. Ani mengangguk sambil memeluknya erat. Iya, Nak. Semua ini untuk masa depanmu, jawab Ani, tidak dapat menahan air matanya. Kehadiran Adit melengkapi kebahagiaan Ani dan Khalid. Khalid bahkan memperlakukan Adit seperti anak kandungnya sendiri, sering mengajaknya bermain di taman atau mengajarinya hal-hal baru. Setelah hidupnya berubah, Ani merasa bahwa ia memiliki tanggung jawab untuk membantu orang-orang yang pernah berada di posisinya dulu. Ia mulai mendirikan yayasan yang membantu para tenaga kerja wanita, TKW, di Arab Saudi. Saya tahu bagaimana rasanya jauh dari rumah dan berjuang sendirian. Saya ingin membantu mereka yang membutuhkan, kata Ani saat meresmikan yayasan tersebut. Dengan dukungan penuh dari Khalid, yayasan itu menyediakan pelatihan, konseling, dan bantuan hukum bagi TKW yang menghadapi masalah di luar negeri. Berita tentang aktivitas sosial Ani tersebar luas, tidak hanya di Arab Saudi, tetapi juga di Indonesia. Banyak yang terinspirasi oleh kisah Ani, dari perjuangannya sebagai seorang pelayan hingga menjadi istri seorang sultan yang dermawan. Bu Ani adalah panutan bagi kami. Dia menunjukkan bahwa dengan doa dan kerja keras, hidup bisa berubah, ujar salah satu TKW yang terbantu oleh Yayasan Ani. Keberhasilan Ani tidak membuatnya lupa daratan. Ia terus mengingatkan dirinya bahwa semua yang ia miliki adalah anugerah dari Allah. Kisah Ani menjadi viral di media sosial dan media massa, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Banyak orang yang terinspirasi oleh perjalanannya, dari seorang janda yang ditinggalkan hingga menjadi istri seorang sultan. Berbagai stasiun televisi dan media online berlomba-lomba mewawancarainya. Bu Ani, apa yang membuat Anda tetap kuat di tengah semua cobaan? Tanya seorang jurnalis. Ani tersenyum dan menjawab, doa. Saya percaya bahwa Allah selalu mendengar doa orang-orang yang berusaha dengan tulus. Di Indonesia, banyak komunitas mengadakan acara untuk membahas kisah Ani sebagai sumber inspirasi. Bahkan, beberapa sineas ingin mengangkat kisahnya ke layar lebar. Namun, Ani selalu menolak untuk terlalu menonjolkan dirinya. Saya tidak ingin menjadi terkenal. Saya hanya ingin kisah saya membantu orang lain untuk tidak menyerah pada kehidupan, katanya. Khalid, yang selalu mendukung Ani, merasa bangga dengan istrinya. Dia adalah wanita paling luar biasa yang pernah saya temui. Aku sangat beruntung memilikinya, ujar Khalid dalam sebuah wawancara eksklusif. Meskipun hidup Ani kini penuh dengan kemewahan, ia tetap menjalani kehidupan dengan kerendahan hati, mengajarkan dunia bahwa cinta, kerja keras, dan doa dapat mengubah segalanya. Setelah bertahun-tahun, Bayu, mantan suami Ani, mendengar kabar tentang perubahan hidup Ani. Ia mengetahui bahwa Ani kini menjadi istri seorang sultan Arab Saudi yang kaya raya. Rasa penyesalan mulai menghantui dirinya. Kehidupan Bayu sendiri jauh
dari kata bahagia. Wanita yang ia pilih dahulu meninggalkannya, dan kini ia hidup dalam kesulitan. Suatu hari, Bayu memberanikan diri untuk menghubungi Ani melalui media sosial. "Ani, aku tahu aku tidak pantas menghubungimu, tapi aku hanya ingin meminta maaf," tulisnya. Pesan itu dibaca oleh Ani, tetapi ia tidak segera membalasnya. Beberapa hari kemudian, Bayu datang ke Indonesia untuk menemui Ani. Dalam pertemuan mereka, Bayu menundukkan kepala penuh rasa bersalah. "Ani, aku sangat menyesal atas apa yang sudah aku lakukan padamu. Aku telah menghancurkan keluarga kita," katanya dengan suara bergetar. Ani menatapnya dengan tenang. "Aku sudah memaafkanmu sejak lama, Bayu. Allah telah menggantikan kesedihanku dengan kebahagiaan yang tidak pernah aku bayangkan. Aku harap kamu juga bisa menemukan kedamaian dalam hidupmu," jawab Ani dengan lembut. Kata-katanya bukan hanya menunjukkan kebesaran hatinya, tetapi juga menutup luka lama yang selama ini ia bawa.